Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini, setelah kemarin kita coba membacakan sebuah kisah nyata dari pengalaman kami pribadi, dan pada kesempatan ini kami akan mencoba membawakan sesuatu yang berbeda, yaitu kami akan mencoba membawakan sebuah cerita horor karya dari penulis yang bernama Bujang Bangket. Nah, teman-teman juga bisa membaca cerita ini, ya bagi yang hobi membaca di Street Reader Horror, karya penulis Bujang Bangket. Ini diangkat dari kisah nyata, diilhami dari kisah nyata based on true story. Bahwa kisah ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu di sebuah pedalaman di daerah Kalimantan, Kapuas Hulu ya teman-teman, di daerah Kapuas Hulu. Jadi ini adalah kisah cinta antara Uju Tono dan kekasihnya yang bernama Dayang Murni. Gimana ceritanya? Ini adalah kisah Uju Tono yang gagal menikah dengan Dayang Murni karena adanya orang ketiga. Dan ternyata orang ketiganya itu adalah Uju Tono namanya. Uju pada namanya itu adalah panggilan untuk anak bungsu dalam bahasa Melayu Kapuas Hulu. Usianya 27 tahun kala itu. Sudah cukup umur untuk menikah. Itu adalah bulan Desember di penghujung tahun 1989. Hujan turun sepanjang hari, tanah basah. Aliran sungai begitu deras, tapi bagi Abang Tono itu bukanlah penghalang. Dikayunya perahu ke hulu kampung, ke kampung lain tempat kekasihnya tinggal, Dayang Murni namanya. Uju Tono dan Dayang Murni sudah kenal sejak bangku sekolah, karena di kampungnya mereka hanya ada SD saja. Dahulu mereka tinggal di rumah keluarga di ibu kota kecamatan. Setiap akhir pekan, Uju Tono dan Dayang Murni pulang ke kampung dengan mengayuh perahu. Sejak itu, Uju Tono menyukai Dayang Murni, tapi bertahun-tahun ia tak pernah mengutarakannya. Perasaan itu disimpannya sendiri, dirawatnya pelan-pelan dan terus bertumbuh besar. 5 bulan yang lalu, seharusnya Dayang Murni menikah dengan seorang pria. Pria dari daerah entah di mana itu dikenal Dayang di lokasi PT. PT adalah sebutan orang sana untuk perusahaan kayu yang melakukan aktivitas penebangan pohon kala itu. Ayah Murni adalah seorang mandor di PT itu. Ia membawahi pria-pria kampung yang bekerja untuk menebang dan menggergaji kayu sepanjang hari. Di sanalah Murni berjumpa kekasih hatinya yang bernama Muhyiddin. Tapi suatu saat menjelang pernikahan, Muhyiddin malah menghilang, pulang ke kampungnya yang entah di mana. Murni pun patah hati, pupus sudah keinginannya untuk menikah. Usia Murni 23 tahun, 4 tahun lebih muda dari Uju Tono. Tono memang terlambat masuk sekolah. Ia juga sempat menganggur sebelum masuk SMA. Ekonomi keluarganya tak kuat. Dan di saat-saat sulit itulah Tono menjadi penghibur Murni. Hampir setiap hari seusai mencari rotan, disempatkannya waktu untuk menemui Murni. Sekedar untuk menghibur Murni yang patah hati karena ia begitu menyayangi Muhyiddin. Sudahlah Ni, tak perlu kau lama-lama mengenang Muhyiddin. Si omong kosong itu. Habis waktu kau percuma, masih panjang umurmu. Kata Tono mencoba menasihati Murni. Sementara di kampung, semua orang sudah tahu jika Tono menaruh hati pada Murni. Begitulah berbulan-bulan dilalui sampai suatu sore Tono mulai lelah dengan Murni. Percuma kau sedihkan kepergian orang yang tak sayang dengan kau Murni. Kalau boleh, biar aku saja yang akan menikahimu, kata Tono. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa rem, bahkan Tono pun ikut kaget.
Dan di tengah luka hatinya, Murni malah setuju untuk menikah dengan Tono. Tapi bagaimanapun itu malah menjadi beban bagi Tono. Keluarga Murni berasal dari kalangan yang berada, sedangkan Tono jauh dari kata mampu. Dengan apa ia akan menikahi Murni? Begitulah perjalanan cinta Uju Tono dan Murni dimulai. Maka untuk mengumpulkan uang, Uju Tono kini bekerja lebih keras. Pagi-pagi sekali ia sudah menyadap getah karet. Belum juga matahari terbit, ia sudah masuk ke hutan untuk mencari rotan. Lalu siangnya ia sudah ikut di PT menebang pohon. Di PT itulah Tono mendengar desas-desus soal Muhyiddin. Karena sesungguhnya kepergian Muhyiddin memang sungguh misterius. Ada yang bilang Muhyiddin pulang karena orang tuanya sakit, tapi tak ada satupun yang tahu kapan ia pergi. Ya, Muhyiddin menghilang begitu saja. 3 bulan. Dalam 3 bulan Tono berjanji Murni akan datang untuk melamar. Maka demi target itu Tono pun meninggalkan pekerjaan menyadap getah dan mencari rotan. Ia pun fokus di PT, bekerja bahkan hingga malam hari. Pada suatu malam, Tono baru saja menyelesaikan pekerjaan memindahkan kayu ke sungai. Ia pun duduk di atas gelondongan kayu yang mengapung. Teman-temannya pulang dahulu ke barak tempat mereka menginap. "Mengapa abang di sini?" Tono kaget. Saat itu Murni muncul dengan sebuah lentera di tepi sungai. "Loh, seharusnya aku yang bertanya, sedang apa kamu malam-malam di sini?" Tono pun balik bertanya. "Aku mencari bapak." "Oh, bapak sudah pulang tadi sore, belum sampai kah?" tanya Tono. "Ah, mungkin bapak lewat jalan yang berbeda," kata Murni. "Oke, biar saya jelaskan. Lokasi PT ini berada di antara kampung Tono dan Murni. Dan untuk ke lokasi PT dari kedua kampung ditempuh sekitar 45 menit dengan berjalan melalui jalan kecil. Akses lain adalah melewati sungai, cukup mengayu selama 15 sampai 20 menit. Kalau begitu ku antar pulang ya. Tak baik anak gadis pulang sendiri malam-malam," kata Tono. Ia pun melompat ke perahu dan menarik tangan Murni naik. Tangan Murni terasa dingin seperti es. "Kamu sehat, Murni?" "Sehat bang," sahut Murni. Maka Tono pun mengayuh perahu dengan seksama. Murni duduk di depan sambil memegang lentera. Ia hanya menunduk. "Murni mau bicara soal Muhyiddin bang." "Ah sudahlah Murni, tak mau abang dengar nama itu lagi. Sekarang ada abang yang ada untuk Murni." Angin malam pun berhembus dingin. 15 menit kemudian perahu berlabuh di Lanting. Lanting adalah dermaga kayu yang mengapung, biasanya dibuat dari beberapa batang pohon yang diikat. Disitulah Tono bertemu dengan Ai Karom. Ai Karom baru saja selesai buang hajat. Maklum, saat itu toilet di rumah itu langka. Orang-orang kampung terbiasa buang air WC yang kotorannya langsung mengarah ke sungai. Ai Karom menatap Murni dengan tatapan yang aneh. Ia lalu memanggil Uju Tono. "Ju, kesini Ju," kata Ai Karom. "Jangan kaget," katanya ketika Tono mendekat. Ia lalu mengusap mata Tono. Tono tak mengerti apa yang terjadi. Dan saat Tono membuka mata, badannya panas dingin melihat sosok di atas perahunya. Ya, sesosok bermuka hitam, berambut putih, serta berbaju kain lusuh tersenyum padanya. Tunggang langgang Tono pun berlari menaiki tangga di tujunya rumah Murni. "Murni, Murni," serunya. "Ada apa bang?" tanya Murni ketika membuka pintu. "Kau tidak apa-apa?" tanya Tono. "Oh, abang yang kenapa?" Murni pun balik bertanya. "Hah, tidak kenapa-napa, aku hanya khawatir Murni," kata Tono. Tapi jelaslah Murni tidak apa-apa. Sosok itu membekas di kepala Tono. Ia menggigil. Malam itu ia bermalam di rumah Ai Karom. "Itu adalah penghuni hutan situ. Biasanya pun tidak ganggu," kata Ai Karom. Ai Karom malam itu memberikan sebuah jimat kepada Tono. "Ini, semoga bisa membuat kamu tidak diisengi lagi." Desas-desus seputar Tono diganggu setan itu pun beredar luas. "Uma waktu itu baru saja melahirkan abang saya." Cerita soal Tono ini beredar dari mulut ke mulut.
Walau demikian Tono kembali bekerja, cintanya pada Murni mengalahkan takutnya, hanya saja kini ia tak berani sendirian. Tono juga tak menginap di barak. Barak-barak itu memang disediakan untuk pekerja dari kampung yang jauh. Sore hari pukul 5, Tono pun sudah mengayuh perahu untuk pulang. Semua mulai berjalan normal. Tapi Murni mulai berlaku aneh. Suatu hari saat Tono pergi menemui Murni, Tono diusirnya pulang. "Jangan sekali-kali kau kesini lagi," kata Murni. "Nanti Bang Muhyiddin marah," tambahnya. Muhyiddin? Muhyiddin sudah lama hilang. Ada apa ini Murni? Tono tak habis pikir. Bang Muhyiddin masih ada. Kemarin Murni ketemu sama Bang Muhyiddin, kata Murni. "Ah, apakah benar Muhyiddin kembali?" pikir Tono. Sungguh keadaan akan menjadi sangat kacau. Besoknya di PT, Tono mencari Muhyiddin, tapi Muhyiddin tak ada. "Sudah gila kau Tono, Muhyiddin sudah lama menghilang. Tak pernah muncul lagi batang hidungnya," kata Bang Kohar, salah satu pekerja di PT. Ia sibuk memotong kayu dengan gergaji mesin, keringat mengalir di keningnya. Tapi saat Tono mencoba menemui Murni, maka responnya masih sama. "Pergilah." Bang Muhyiddin bilang Murni jangan sampai ketemu lagi sama Bang Tono. Begitu kata Murni. Sungguh Tono menjadi sedih. Apakah Murni berbohong untuk menolak cintanya? Soal Muhyiddin ini ternyata juga cepat menyebar. Setiap bertemu teman sebayanya Murni selalu berkisah soal Muhyiddin yang sekarang rajin menemuinya. Ia sudah lebih bahagia sekarang, padahal tak ada satu orang pun di kampung itu yang pernah berjumpa dengan Muhyiddin. Maka divonislah bahwa Murni mengidap penyakit gila. Ia jadi bahan pembicaraan. Ayahnya pun bingung bukan main. Maka pada suatu siang di jam istirahat, ayah Murni, Abang Herman, mengajak Tono berbicara. "Kau tahu kondisi Murni sekarang kan Tono?" tanya Abang Herman. Abang di sini adalah di awal di nama itu bukan panggilan, tapi nama yang disematkan pada ayahnya Murni sejak lahir. "Iya Pak, saya khawatir dengan Murni Pak," kata Tono. "Baiklah, kalau begitu Bapak mau minta bantuanmu." "Bantuan apa Pak?" kata Tono. "Segeralah nikahi Murni. Kasihan dia jadi bahan omongan. Mungkin kalau sudah menikah dia akan lebih baik," kata Abang Herman. Dan betapa kaget uju Tono siang itu. Murni adalah satu-satunya anak Abang Herman. Sejak istrinya meninggal 20 tahun sebelumnya ia mengasuh Murni sendirian. "Tono, soal biaya dan lain-lain janganlah kau risaukan. Yang penting kalian segera menikah," kata Abang Herman. Tono pun hanya mengangguk, kondisinya rumit. Ya, tapi ini semua dia lakukan demi Murni. Dan setelah itu, Tono pun berkonsultasi kepada Aikarom. Aikarom bilang ada yang mengganggu Murni, bisa guna-guna atau makhluk yang nakal yang mengusili Murni. Soal pernikahan, Aikarom pun bilang sebaiknya jangan terburu-buru. Makhluk yang mengganggu Murni itu menyamar sebagai Muhyiddin. Bagi Murni itu adalah kenyataan. Maka kalau sampai diusik pikirannya akan terganggu. Dia bisa benar-benar menjadi akan gila. Sungguh Tono benar-benar bingung. Ia sangat mencintai Murni. Dalam kondisi seperti ini pun ia ingin ada di dekat Murni. Siapa yang harus ia turuti? Saran Aikarom ataukah permintaan Abang Herman? Tono mulai sering meninggalkan pekerjaan. Pikirannya kacau hingga pada suatu hari ia ingin menemui Murni. Diketuknya pintu rumah Murni berkali-kali, tak ada yang membuka, tapi ia bisa mendengar suara Murni terkikik. Tono pun mengintip ke dalam. Tono melihat Murni berdiri, membelakangi pintu. Ia tampak terbahak-bahak sambil mengunyah sesuatu. Tono pun mendobrak pintu, jelas ada yang tidak beres. Dan saat itulah Murni menoleh. Bang Tono, sini ikut ngobrol dengan Bang Muhyiddin, katanya sambil menunjuk ruang kosong di depannya. "Ayolah, Bang Muhyiddin udah gak marah kok," katanya. Dan yang paling mengejutkan Tono saat itu adalah bahwa Murni sedang mengunyah seekor ayam yang masih hidup. Ayam itu seperti antara hidup dan mati. "Murni, sadarlah Murni, apa yang kau lakukan?" sergat Tono.
Ia pun tak kuasa menahan tangis. Tono dengan berang mengambil ayam itu dan melemparnya melalui jendela. Sadarlah Murni, sadar. Tapi saat itu Murni berubah marah, matanya seperti melotot. Bang Tono, itu hadiah dari Bang Muhyiddin. Bang Tono jahat. Bang Tono jahat kepada Murni. Teriaknya nyaring, ia pun melompat ke jendela. Murni lalu mengambil lagi ayam tadi dan mengunyahnya seperti memakan ayam panggang yang enak. Tono pun mengamatinya dengan penuh rasa jijik. Sementara itu, beberapa warga yang melintas juga turut melihat. Orang-orang ramai sekali berkumpul di rumah Murni siang itu. Murni berteriak-teriak memanggil nama Muhyiddin. Bang Muhyiddin, Bang Muhyiddin tolong, tolong Murni bang, tolong. Serunya, orang-orang sudah yakin Murni terkena penyakit gila. Tono pun menangis terseduh-seduh melihat tingkah Murni. Ai Karom yang sudah di rumah Murni pun juga berusaha memeriksa Murni. Abang Herman menatapnya dengan cemas. Ada orang yang tak suka dengan kau Herman. Kata Ai Karom, ini jelas guna-guna. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Abang Herman. Aku bisa memberikan air penawar, semoga saja membantu. Ai Karom pun membacakan doa pada sebotol air dan memaksa Murni untuk meminumnya. Ada perlawanan tapi warga membantu memegangi Murni. Minumlah Murni, minumlah, kata Tono. Murni pun perlahan tenang. Sore itu, di rumah Ai Karom, Tono menghabiskan air matanya. Begitu cintanya ia pada Murni. Dan begitu cintanya juga Murni dengan Muhyiddin sehingga membuat Murni terganggu jiwanya. Murni tak pernah mencintainya, itu sangat menyakitkan. Aku bisa merasakan bahwa Muhyiddin sudah tiada, kata Ai Karom. Maksud Ai? Tanya Tono heran. Muhyiddin sudah meninggal, tak tahu kenapa dan di mana, kata Ai Karom. Tono pun kaget bukan kepalang, kenapa semuanya menjadi rumit. Lalu Tono teringat sosok yang meniru Murni. Ia menyebut nama Muhyiddin. Jangan-jangan dia mau kasih tahu soal Muhyiddin, kata Tono. Bisa saja, tapi kita tidak tahu benar apa tidak. Yang harus kita cari tahu, mungkin kalau nasib Muhyiddin jelas, Murni pun bisa menerimanya. Jadi kau mau ketemu makhluk itu lagi? Tanya Ai Karom. Jika itu memang yang harus saya lakukan, saya siap, Ai, kata Tono. Kalau begitu pergilah malam ini dengan perahu, bacakan mantra ini. Kalau dia berkenan dia akan datang, kata Ai Karom sambil memberi secari kertas. Maka malam itu di tengah kegelapan sungai, Uju Tono mengayuh perahunya. Ia merapal mantra sambil menatap ke kanan dan ke kiri, lalu muncullah sosok itu seperti berjalan di atas air mendekati Tono. Ikut aku, katanya. Tono memandang wajah itu dengan ngeri, tapi senyum sosok itu tampak tulus. Lalu sosok itu pun menghilang. Namun Tono mendengar suara burung hantu di tengah gelapnya hutan. Tono menepikan perahunya lalu menambatkannya. Ia membawa senter sambil berusaha naik ke daratan dan suara itu semakin jelas. Malam pukul 8. Tono tertatih-tatih melalui hutan yang masih lebat mengikuti suara burung hantu di kejauhan. Ia pun harus waspada. Hewan-hewan berbahaya ada di sekitarnya. Tono melihat burung hantu itu di batas sebuah gundukan tanah. Sebuah gundukan tanah yang cukup lama. Ia berusaha menggali dengan alat seadanya. Bau anyir pun menyengat. Malam itu Tono menemukan mayat Muhyiddin terkubur di bawah pohon besar di tengah belantara. Entah siapa pelakunya. Tono pun segera pulang. Ia segera memberitahu Ai Karom. Warga dikumpulkan besoknya. Warga pun membawa mayat Muhyiddin ke desa. Ini santet darah. Orang yang mengirim guna-guna sengaja membunuh Muhyiddin dan menggunakan darahnya. Dengan darahnya, arwah Muhyiddin dimanfaatkan untuk menyerang Murni, kata Ai Karom. Maksud Ai bagaimana? Tanya Tono. Yang dilihat Murni itu benar arwah Muhyiddin, tapi dia dibawa kendali, tujuannya memang membuat Murni gila, kata Ai Karom. Setelah keluarga didatangkan, polisi juga hadir dari kecamatan. Muhyiddin benar diduga dibunuh, Tono pun dimintai keterangan. Polisi pun tidak percaya keterangan Tono soal sosok yang menggiringnya. Polisi malah menuduh Tono lah pelakunya
dengan alasan asmara karena ia mencintai Murni. Keterangan Aikarum juga dianggap ngawur. Tono ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara sementara orang-orang kampung tetap percaya bahwa Tono adalah orang yang baik. Pihak keluarga Muhyiddin tetap meminta kasus untuk diteruskan. Tono pun harus dihukum atas apa yang tidak ia perbuat. Usahanya menemukan Muhyiddin adalah murni karena kasih sayangnya pada Murni. Dan setelah melihat mayat Muhyiddin pun, Murni tetap tak terima. Gangguan kejiwaannya semakin parah. Ayahnya tak tega, dikirimnya Murni ke rumah sakit jiwa. Tak ada yang tahu siapa pengirim guna-guna dan pelaku pembunuhan Muhyiddin yang sebenarnya. Misteri itu seperti tertelan di tengah rimba yang gelap gulita. Yes, itu dia tadi teman-teman cerita yang coba kita bacakan, yang coba kita berikan untuk para pendengar setia lelaki sejati. Jangan lupa like, comment, and sub agar untuk menambah semangat kami dalam mengonten lagi. Dan kami berikan kesimpulan di akhir bahwa dari cerita tadi hanyalah hiburan semata. Silakan ambil mana hal yang baik dan silakan dibuang hal yang buruknya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa bahagia masih bersama lelaki sejati. Ciao.